Borobudur bukan sekadar batu, melainkan jejak peradaban yang sengaja dilupakan. Kita disebut peniru, padahal mungkin leluhur kitalah sumber pengetahuan dunia. Di balik relief sunyi, tersembunyi rahasia Nusantara yang mengguncang sejarah. Siapa sebenarnya pemilik Borobudur, pengikut atau pusat peradaban? Bayangkan sejenak ya, kalau monumen paling terkenal di Indonesia yang selalu kita pelajari sejak bangku sekolah dasar, itu ternyata menyimpan narasi sejarah yang sengaja disembunyikan. Wah, kalau dipikir-pikir memang merinding juga. Dan selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Hari ini kita bakal membongkar tumpukan dokumen komparatif yang berani menantang pemahaman arus utama soal asal-usul Borobudur. Betul sekali. Misi kita hari ini adalah membedah klaim-klaim dari teori alternatif ini secara netral untuk Anda. Maksudnya kita sama sekali tidak memihak, agar Anda bisa melihat sejarah dari kacamata yang benar-benar baru. Nah, kita mulai langsung dari teori pertama ya. Ini dari Kiai Haji Fahmi Basya yang mengklaim kalau Borobudur itu sebenarnya peninggalan Nabi Sulaiman. Hah? Nabi Sulaiman? Maksud saya bagaimana caranya mereka melompat dari sejarah Jawa kuno yang biasa kita tahu ke zaman Nabi Sulaiman? Jadi gini, pendekatannya itu pakai toponimi atau melacak nama geografis lokal terus dicocokkan dengan teks Al-Quran. Misalnya nih, nama daerah Sleman itu dikaitkan dengan Sulaiman. Oh, Sleman jadi Sulaiman ya? Masuk akal secara pelafalan sih. Benar. Terus Wonosobo diklaim berasal dari kata Wanasaba, dan bahkan Candi Ratu Boko itu disebut-sebut sebagai istana Ratu Balkis yang dipindahkan ke Jawa. Wah, luar biasa detail juga klaimnya. Lalu soal bangunan fisik Borobudurnya sendiri bagaimana? Nah, ada relief tertentu yang mereka klaim sebagai tabut atau peti suci. Dan yang lebih ekstrim, ribuan arca di sana yang disebut tamatsil itu diyakini sebagai patung buatan pasukan jin. Tunggu. Patung buatan jin? Kalau begitu, bagaimana teori ini menjelaskan patung yang seolah belum selesai dipahat di dalam stupa utama itu? Itu dia. Patung itu diinterpretasikan sebagai unfinished Solomon. Jadi ceritanya, itu momen dramatis ketika para jin tiba-tiba berhenti bekerja. Berhenti bekerja? Kenapa mereka tiba-tiba berhenti? Karena mereka baru sadar kalau Nabi Sulaiman yang sedari tadi sedang mengawasi mereka, itu sebenarnya sudah wafat. Oke, mari kita bedah ini. Analoginya itu, kayak kita sedang merakit kepingan puzzle yang hilang antara simbol batu purba dan teks suci ya. Tapi tunggu dulu, saya harus kritis di sini. Adakah prasasti berbahasa Arab atau Ibrani kuno yang benar-benar membuktikan hal ini secara material di sana? Sayangnya tidak ada sama sekali. Dan justru absennya bukti arkeologis dan tekstual inilah yang membuat para akademisi arus utama menyebut pendekatan ini sebagai otak-atik gatuk. Otak-atik gatuk itu maksudnya sekedar cocok logi numerologi semata kan? Tepat sekali. Karena tanpa artefak linguistik yang sejalan di lapangan, klaim ini otomatis mengabaikan konteks sejarah Jawa kuno yang jelas-jelas tertulis pada batu candi itu sendiri. Kalau begitu, transisinya begini. Kalau teori pertama tadi gagal memberikan bukti fisik yang selaras, adakah teori alternatif yang justru berangkat murni dari ukiran teks pada batu-batu Borobudur itu sendiri? Ada. Dan ini datang dari narasi Santo Saba lewat gerakan Indonesiaria. Mereka secara radikal menolak label candi dan Buddhisme pada monumen tersebut. Loh, menolak label candi? Terus kalau bukan candi, mereka menyebutnya apa dong? Bagi mereka, label itu cuma reduksi atau penyempitan makna oleh kolonial. Mereka menyebut nama asli monumen itu adalah Phawanacakapala. Nah, di sini bagian yang benar-benar menarik. Katanya ajaran asli Nusantara itu adalah Advaya ya, semacam bentuk monoteisme murni. Betul, dan itu didukung oleh kata swarga yang ternyata muncul hingga 12 kali dalam teks kuno di sana. Wah, saya juga dengar mereka menemukan kata Kusala Dharma Bajana dan Mahecakya di relief dasar. Ini
Rasanya kayak kita lagi membongkar komputer lawas, terus tiba-tiba menemukan sistem operasi asli buatan lokal yang tertimbun software asing. Metafora yang pas sekali. Kata Mahecakya itu ditafsirkan sebagai rujukan pada dinasti Surya dari ras Arya, yang mereka yakini sebagai peradaban asli Nusantara. Berarti ini mengklaim bahwa peradaban di sini sudah terbentuk jauh sebelum pengaruh India masuk ya? Jelas, secara struktur, mereka juga membantah kosmologi India. Kalau Borobudur biasanya dilihat sebagai 3 tingkat alam Buddha, teori ini memandangnya sebagai Bawanatraya. Bawanatraya itu yang strukturnya 7 tingkatan itu bukan? Iya, spesifik 3 undakan di bawah dan 4 undakan di atas. Dan ini diklaim persis menyerupai konsep tata ruang dalam naskah kuno Epasulapa Tangtu Pagelaran. Menarik sekali. Terus soal penanggalan, saya dengar mereka menentang keras konversi kalender Saka oleh kolonial. Kenapa penambahan angka 78 tahun ke kalender Masehi dianggap manipulasi sejarah? Logikanya begini, dengan menambahkan 78 tahun, kolonial secara matematis membuat usia peradaban Nusantara tampak lebih muda. Jadi biar terkesan peradaban tinggi di Nusantara ini baru lahir setelah adanya pengaruh dari luar ya? Betul. Seolah mengubur jejak peradaban lokal yang sebenarnya sudah sangat maju. Oh, saya paham sekarang. Berarti kalau kita tarik benang merahnya, teori ini sebenarnya berusaha menggeser Borobudur dari sekedar tempat ibadah sektarian menjadi semacam pusat pengetahuan universal Nusantara, begitu kan? Iya, persis begitu. Tapi tentu saja untuk membongkar historiografi global yang sudah mapan, klaim radikal semacam ini membutuhkan penelitian transdisiplin yang sangat komprehensif. Jadi, apa makna semua ini untuk Anda yang mendengarkan? Perdebatan ini menyadarkan kita bahwa sejarah tidak terpahat katu pada batu. Sejarah itu seringkali sangat bergantung pada siapa yang memegang pena dan siapa yang menyusun kamusnya. Betul. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting buat kita semua. Pertanyaan apa itu? Jika sebuah konversi kalender matematika yang tampaknya sederhana, maksudnya hanya menggeser angka 78 tahun saja, bisa secara drastis mengubah identitas dan umur suatu bangsa, coba pikirkan hal ini. Maksudnya soal peninggalan masa lalu kita yang lain ya? Tepat. Artefak prasejarah apalagi di sekitar kita, yang maknanya mungkin telah dibajak oleh terjemahan kolonial selama berabad-abad. Wah, pertanyaan yang luar biasa. Kita pikir tumpukan batu itu hanya diam, tapi ternyata narasi tersembunyi di baliknya masih terus bertarung hingga hari ini. Temukan jawabannya sendiri untuk Anda, dan teruslah menggali.